Kita ya bukan. Kita mengkritik Gilbert, tetapi bukan lawan kita. Apakah lawan kita Philip Mantova? Bukan. Kita mengkritik Philip Mantova, tetapi kita tidak bisa berkata, ya kan, apa namanya, misalnya nih kayak kemarin Philip Mantova kayak di Kupang, lalu pendeta-pendeta Kupang, mendingan kamu jadi Islam daripada ikut Philip Mantova. Kan goblok ini kan pendetanya kan. Iya. Kan goblok namanya kan pendetanya. Kalau menurut saya, daripada kamu juga sudah puluhan tahun bikin gereja di Kupang nggak jadi-jadi, mendingan orang-orang ikut Philip Mantova, ya kan, daripada jadi Islam. Karena diislamkan satu dananya berapa triliun kemarin tuh si Akira Oscar sama Marcel turun ke lapang itu kan. Kita di Soekeva kita langsung turun ke desa di mana orang-orang itu diislamkan dengan dikasih uang. Lalu mereka mau ikut Philip Mantova nggak boleh, mendingan jadi Islam. Kan goblok ini orang-orang yang ngomong ini kan. Kalau menurut saya lebih baik mereka ikut Philip Mantova setelah mereka percaya kepada Tuhan Yesus, entah bagaimana katanya Paulus, entah dengan tujuan apapun, Injil itu sudah diberitakan. Maupun kamu tujuannya demi uang, enggak apa-apa, Injil sudah diberitakan. Suatu kali Roh Kudus akan bekerja, akan disingkapkan. Oh, ternyata selama ini motivasiku salah. Gitu. Ya, jangan mendingan kamu jadi Islam kan goblok itu Iya. pendeta-pendeta ini kan. Waduh, kamu Apalagi cium tangan sama Islam. apalagi cium tangan sama Islam. Aduh, najis lah. Ya kan? Ya. Nah, itu masalahnya itu loh. Cara berpikirnya kebalik-balik. Memilih lawan. Ingat nggak kemarin si siapa itu? Ruben Kumran ya, yang apa Mossadnya yang pernah mampir di kita itu ya. Dia bilang, oh mereka lagi perang ya, sama si Benyamin Netanyahu lagi di kuya-kuya. Begitu meledak 7 Oktober, si Ruben Kumran bilang, kita harus pilih musuh kita. Musuh kita bukan Benyamin Netanyahu, musuh kita itu Hamas. Seluruh Israel sepakat musuh kita itu Hamas. Lalu media-media Indonesia kan berusaha apa namanya membenturkan rakyat Israel dengan Benyamin Netanyahu. Nggak bisa orang Israel digituin. Nggak bisa, karena mereka semua sepakat musuhnya adalah Hamas, bukan Benyamin Netanyahu. Benyamin Netanyahu melakukan penyelewengan, tetapi itu bukan musuh mereka adalah Hamas. Jelas, jelas. Nah, kalau kita kan bingung, kalian ini orang-orang apolog ini bingung, musuhnya ini adalah Tritunggal, musuhnya adalah Oneness, musuhnya adalah Unitarian, kan goblok ini kan, musuhnya adalah Philip Mantova, musuhnya adalah Gilbert, kan goblok. Gilbert itu bukan musuh, tetapi memang Gilbert udah cium-cium tangan Islam itu ya, kalau orang sudah nyebrang ke sana kita harus hati-hati. Ya, tetapi selama dia belum menyatakan saya mu'alaf ya kita nggak bisa terus berkata bahwa Gilbert adalah musuh kita. Jadi Ya, itu makanya juga kamu talentanya piara ayam, udah jangan nyanyi. Si Rakun lanjut Rakun. ya Ya, Silakan Pak saya Rakun. tambahin ya. Tambahin Bapak, Bapak, Ibu. Saya tambahin. Saya ini kesaksian saya. Pertama saya awali kesaksian. Saya itu terlahir dari orang yang tidak percaya loh. Bapak saya itu seorang Muslim. Saya memilih Kristen. Ibu saya seorang Kristen. Jadi saya terlahir dari dua dunia yang berbeda, Islam dan Kristen. Kalau saya berbohong, biarkan Tuhan yang menghukum saya. Saya bicara kenyataan di sini dan kebenaran di sini. Kenapa saya milih Kristen? Karena ada kebenaran di situ, tidak ada kedustaan, ya kan? Dan saya itu hidup sejak kecil itu bersama anak-anak Muslim. Saya itu kepala saya itu pernah berdarah, terkocor-kocor itu kena batu bata. Karena apa? Karena keyakinan berbeda. Kalau dulu saya tidak mengenal Yesus, saya jadi psikopat, jadi orang psikopat itu. Tapi sekarang puji Tuhan tidak, saya mengenal Tuhan Yesus. Ya kan? Dan saya tahu kebenaran. Ini kesaksian sedikit dari kesaksian saya. Betul tadi kata Mbak Tasya, memang kalau kita melihat di gereja-gereja di khususnya di Jawa, ya kan? Itu banyak yang mencari main aman. Mereka tidak mau sampai senggol-senggolan, tidak mau. Biarpun jemaatnya itu sudah pindah agama, ya udah cuma dilihatin aja. Nggak ada perjuangan untuk diluruskan, itu nggak ada. Nggak ada perjuangan untuk
dikasih ajaran apologet itu nggak ada. Yang penting dia cari aman, dapat perpuluhan, mobilnya gonta-ganti, makannya enak-enak. Setiap setiap bulan, sebulan 2 kali pasti piknik. Itu kenyataan. Saya sering itu melihat itu. Istri saya itu calon pendeta. Saya kasih tahu dia, kalau kamu ingin jadi pendeta, tujuanmu apa? Kalau cuma tujuanmu untuk uang, nggak usah jadi pendeta. Pendeta itu sulit. Saya bilang gitu. Istri saya itu seorang calon pendeta. Dia orang karismatik. Jadi cara berpikir kami tentang ideologi itu sudah berbeda. Karena saya itu keras. Sedangkan istri saya itu orang karismatik, tahu sendiri kan. Ya maaf kata kalau di sini ada karismatik. Ya mungkin tidak ya. Karismatik itu lebih ke gimana? Mencari aman. Yo bahkan sedikit-sedikit ke teologi kemakmuran ya kan. Maaf. Jadi saya mengerti tentang saya saya itu percaya percaya Yesus itu sungguh-sungguh ya kan. Bukan hanya ucapan. Bahkan saya akan selalu bersama Tuhan Yesus. Saya percaya itu ya kan. Karena dulu saya masuk ke dunia hitam gara-gara apa? Ya dulu gara-gara Muslim ya kan. Sampai saya masuk ke dunia hitam agar bisa diakui bahwa aku itu orang. Jadi jangan main-main denganku. Tapi karena banyak kejadian sampai saya percaya Yesus, Tuhan Yesus Kristus. Dan kesimpulannya, memang di Indonesia ini, kesimpulannya itu, di Indonesia ini banyak para pejabat gereja, pendeta-pendeta, itu memang mata duitan. Itu real. Apalagi banyak penganut teologi kemakmuran. Itu yang paling bahaya. Teologi mamon itu paling bahaya itu yang sekarang menggerogoti gereja kita di Indonesia itu karena teologi makmuran itu ya kan, sambil nangis-nangis minta berkat padahal dia sudah bisa makan setiap hari, makan enak, tapi masih nangis-nangis di gereja untuk minta berkat, padahal dia diberkati Tuhan tiap detiknya tapi nggak menyadarinya ya kan. Nah, orang kurang rasa bersyukur itu intinya, itu sebabnya mereka dibudak oleh mamon. Rasa bersyukur itu gimana tuh? Kita bisa bertemu dengan istri, anak itu sudah bersyukur loh. Puji Tuhan kita bisa hidup bernafas di dunia ini. Ya kan? Tapi banyak orang yang sulit untuk bersyukur. Bersyukur, ya kan? Saya coba dulu ya kan. Dulu kalau saya nggak ketemu istri saya. Karena apa? Karena saat tabrakan itu saya bertobat, saya sudah tidak masuk ke dunia hitam, terus masuk gereja, terus ketemu istri saya. Saya bersyukur atas tabrakan itu. Jadi setiap kejadian itu pasti ada maksudnya. Ya kan? Tidak Tuhan ya kan meninggalkan umatnya saat terpuruk. Pasti ada maksudnya jika kita merasa terpuruk di dunia ini. Nah, itu yang sulit dipahami oleh orang yang berteologi kemakmuran. Itu dia yang sulit dipahami oleh orang teologi kemakmuran. Bagaimana bisa memahami suatu kejadian, padahal kejadian itu tujuannya untuk kebaikannya. Gitu Pak, Ibu. Monggo lanjut. Halo? Cek cek. Begitu si Ratko khotbah, semua diem. Ya itulah ya kan. Itu sebabnya. Itu di TikTok itu kalau saling serang tentang pemahaman, tentang ideologinya satu sama lain, ya itu jadinya seperti bukan orang Kristen lebih tepatnya. Lebih tepatnya beraninya cuma di kandang, beraninya sama orang-orang Kristen, orang Katolik saling serang. Sedangkan Islam yang mencaci maki, menindak, meludahi ajaran kita didiamkan saja. Jadi beraninya cuma main kandang, orang apologet di TikTok itu. Beraninya sama orangnya sendiri. Yang nggak Tapi tadi apologet ini cek cek Ya, lanjut. terkait apa tadi yang dibilang Pak Ratko
teologi kemakmuran dan sebagai berbagai macam, saya juga pernah bilang ya di TikTok. Misalnya kadang kan orang sering masalahin perpuluhan apa segala macam. Meskipun ada gereja yang nggak ada perpuluhan, tapi saya bilang kalau gereja mau bicara tentang teologi kemakmuran, perpuluhan, ya mending ngomong itu daripada ngomongin kitab sebelah di gereja kan. Nah, itu Mending dia. ngomongin itu. Karena apa? Kan itu ngomongnya internal juga. Sekarang kembali lagi ke jemaatnya, mau ngasih atau enggak. Dia ikhlas atau enggak. Kalau dia memang nggak ikhlas, ya udah nggak usah kasih kan. Nggak masalah sih Pak, menurut saya itu. Betul. Jadi masalahnya itu bukan perpuluhannya. Memang kita tidak mengajarkan perpuluhan. Tetapi kalau ada orang mau mengajarkan perpuluhan, ya kan suka-suka mereka. Kalau mereka masih menganut teologi kemakmuran, kan suka-suka mereka. Karena ada yang lebih penting dari semua itu, dari semua perbedaan itu ada yang lebih penting kan. Yang kita perangi, lawan kita ini siapa? Apa lawan kita ini teologi kemakmuran? Kan bukan. Ya kan? Oh, saya akan memerangi. Oh, siapa sih dulu ya, ada yang namanya Timotius. Saya akan libas kamu. Ya kan ngawur kan ini orang-orang ini kan. Jadi kita mesti tahu lawan kita ini siapa. Apakah Gilbert musuh kita? Ya bukan. Kita mengkritik Gilbert, tetapi bukan lawan kita. Apakah lawan kita Philip Mantova? Bukan. Kita mengkritik Philip Mantova, tetapi kita tidak bisa berkata, ya kan, apa namanya, misalnya nih kayak kemarin Philip Mantova kakak di Kupang, lalu pendeta-pendeta Kupang, mendingan kamu jadi Islam daripada ikut Philip Mantova. Kan goblok ini kan pendetanya kan. Kan goblok namanya kan pendetanya. Kalau menurut saya, daripada kamu juga sudah puluhan tahun bikin gereja di Kupang nggak jadi-jadi, mendingan orang-orang ikut Philip Mantova. Ya kan, daripada jadi Islam. Karena diislamkan, satu, dananya berapa triliun kemarin tuh si Akira Oscar sama Marcel turun ke lapang itu kan. Kita di Soekeva, kita langsung turun ke desa di mana orang-orang itu diislamkan dengan dikasih uang. Lalu mereka mau ikut Philip Mantova nggak boleh, mendingan jadi Islam. Kan goblok ini orang-orang yang ngomong ini kan. Kalau menurut saya lebih baik mereka ikut Philip Mantova. Setelah mereka percaya kepada Tuhan Yesus, entah bagaimana katanya Paulus, entah dengan tujuan apapun, Injil itu sudah diberitakan. Maupun kamu tujuannya demi uang, enggak apa-apa, Injil sudah diberitakan. Suatu kali Roh Kudus akan bekerja, akan disingkapkan. Oh, ternyata selama ini motivasiku salah. Gitu. Ya, jangan mendingan kamu jadi Islam kan goblok itu pendeta-pendeta ini kan. Waduh, kamu Apalagi cium tangan sama Islam. apalagi cium tangan sama Islam. Aduh, najis dah. Ya kan? Nah, itu masalahnya itu loh. Cara berpikirnya kebalik-balik. Memilih lawan. Ingat nggak kemarin si siapa itu? Ruben Qumran ya, yang apa Mossadnya yang Mossad yang pernah mampir di kita itu ya. Dia bilang, oh mereka lagi perang ya, sama si Benyamin Netanyahu lagi di kuya-kuya. Begitu meledak 7 Oktober, si Ruben Qumran bilang, kita harus pilih musuh kita. Musuh kita bukan Benyamin Netanyahu, musuh kita itu Hamas. Seluruh Israel sepakat musuh kita itu Hamas. Lalu media-media Indonesia kan berusaha membenturkan rakyat Israel dengan Benyamin Netanyahu. Nggak bisa orang Israel digituin. Nggak bisa, karena mereka semua sepakat musuhnya adalah Hamas, bukan Benyamin Netanyahu. Benyamin Netanyahu melakukan penyelewengan, tetapi itu bukan musuh mereka adalah Hamas. Jelas. Nah, kalau kita kan bingung, kalian ini orang-orang apolog ini bingung, musuhnya ini adalah Tritunggal, musuhnya adalah Oneness, musuhnya adalah Unitarian, kan goblok ini kan, musuhnya adalah Philip Mantova, musuhnya adalah Gilbert, kan goblok. Gilbert itu bukan musuh, tetapi memang Gilbert udah cium-cium tangan Islam itu ya, kalau orang sudah nyebrang ke sana kita harus hati-hati. Ya, tetapi selama dia belum menyatakan saya mu'alaf, ya kita nggak bisa terus berkata bahwa Gilbert adalah musuh kita, ya kan? Itu saya kira begitu ya, saya kira begitu. Nah, kalau tadi tanya mengapa Ortodoks sama Katolik bisa lama, ya bagaimanapun juga agama Kristen dan Alkitab yang Anda kenal ada karena dari mana? Dari orang Katolik dan dari orang Ortodoks ini. Bagaimanapun juga yang merawat tradisi Alkitab itu ya adalah orang Katolik yang orang Katolik yang asalnya dari Ortodoks. Bagaimanapun juga Athanasius itu adalah orang Ortodoks bukan orang Katolik. Itu ada gereja Ortodoks pertama, Athanasius ya. Jerome itu adalah gereja Ortodoks pertama, Saudara. Oh, bukan Jerome bukannya, Jerome udah Katolik ya. Jerome Katolik ya. Katolik Roma, Jerome ya. Athanasius, Eusebius bukan. Setelah Athanasius apa bro?
Paus Julius ya, Ada Paus Kirilos. Julius itu yang merawat ya, terus si Origen itu semua adalah generasi-generasi cikal bakalnya gereja ortodoks ya. Jadi itulah sebabnya tradisi itu tetap dirawat, tetap ada dan tetap hidup. Saya kira Tuhan tidak terus membuang begitu saja, supaya orang tahu sejarahnya, supaya orang tahu. Jadi kalau mau tarik sumbernya, oh ternyata ada ini. Jadi nggak bisa kalau orang Islam kan menghapus sejarah. Kalau gereja itu tidak menghapus sejarah. Ya, Hor. Ini kopi, we have enough coffee dan we moeten stop dan na de koeken. Ja, bijna klaar dan moeten we weg. Naar de koelkamer samen. Ik blijf hier dan. Nee, naar de koelkamer. We gaan weg thuis. Gelijk maar nou, daar. Nee, dan opruimen beter, denk ik. Oké, Ja, wat jij ja, doet, ja. ja, in een half uur moeten we gaan weg. Oké, Ja, alles klaar. ya, alles klar. Dankjewel, Big Bro. Weet je beter. Nah, jadi gitu ya. Sorry ya. Nah, jadi begitu ya, saudara ya, kita harus objektif. Saya selalu bilang ya, kalau saya nggak suka sama satu yang sebelah ini, bukan berarti seluruhnya itu saya tidak suka, saudara. Kita harus bisa membedakan yang itu saya nggak suka untuk kelakuannya tuh. Tapi bukan berarti kita harus benci sama orangnya. Ya, kita ada pengurus nih, misalnya nggak disiplin, telatan. Ya, kita nggak suka sama telatannya itu. Bukan sama orangnya. Kita nggak suka nih orang kelebihan ngomong nih. Ya nggak suka sama itunya doang. Bukan berarti kita jadi musuh. Nah, banyak orang-orang Kristen itu keliru. Saya nggak suka dengan doktrin oneness. Lalu dimusuhi semuanya orang-orangnya, pokoknya sesat kudu dibasmi. Kan goblok ini orang. Yang kita tidak suka, yang saya tidak setuju adalah oneness-nya. Yang saya tidak suka dari Bambang Nursena adalah kebanggaannya terhadap Ortodoks Syria yang ngaku-ngaku dia adalah orang Kristen yang paling ori, yang paling mendekati perjanjian lama, yang perjanjian baru, Sapa Rasul. Saya nggak setuju, tapi bukan berarti Bambang Nursena jelek. Bagaimanapun juga, Bambang Nursena adalah apologet Kristen pertama di Indonesia loh, saudara. Dan kita berhutang dasar-dasar apologet kepada Bambang Nursena. Ya, dan itu harus saya akui. Saya pertama kali belajar berapologet juga baca bukunya Bambang Nursena. Walaupun sekarang saya menyadari ternyata tidak semua yang diajarkan Bambang Nursena itu tepat secara historis. Ya, karena dia milihnya bukunya ke sana jalurnya, bukan yang kemari. Makanya bisa jadi. Apakah Bambang Nursena jadi salah sesat? Ya enggak lah. Tidak, bukan berarti Bambang Nursena itu sesat. Itu seperti itu ya, saudara. Jadi Anda harus bisa memilah mana yang Anda tidak setuju. Anda boleh tidak setuju, tetapi Anda tidak boleh benci orangnya. Anda tidak boleh terus putus, nggak bisa, sesat. Nggak bisa begitu, saudara ya. Nggak bisa. Nah, itu yang orang-orang Kristen harus belajar, seperti belajar kedewasaan. Namanya dewasa. Ya, dewasa di dalam pengetahuan, dewasa di dalam pengalaman, dewasa di dalam berteman, bersahabat. Tapi kalau dia sudah menyeberang ke Islam, udah nyerang-nyerang kita, ya sudah, nyapa pun nggak usah, ngasih salam pun jangan. Kata Alkitab kan, 2 Yohanes 1 ayat 9, menyapa pun nggak usah. Artinya kita nggak tahu dia lawan atau kawan. Memberi salam pun jangan, ya katanya ya. Oke, lanjut.